Duniaku runtuh di ulang tahun pernikahan ke-7. Bukan kado, melainkan pengakuan sang suami. Ia jatuh cinta pada sahabat terbaikku. Aku, Anya, dan suamiku, Arif, telah merajut bahtera rumah tangga selama 7 tahun. Sebuah perjalanan yang kami ukir dengan tawa, impian, dan cinta yang tak terhitung. Kami dikaruniai 2 malaikat kecil yang melengkapi kebahagiaan kami. Putri yang ceria dengan kepangan rambut yang selalu berantakan karena terlalu aktif bermain. Dan Rian yang menggemaskan, si bungsu dengan pipi tembam dan tawa renyah yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Rumah kami di pinggir kota selalu dipenuhi tawa anak-anak. Diselingi aroma masakan favorit Arif yang selalu kutuangkan dengan sepenuh hati. Arif adalah suamiku, sekaligus sahabat hidupku. Dia seorang arsitek sukses, sosok yang penuh perhatian, penyayang, dan selalu menjadi gunung tempatku bersandar. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, dia tak pernah lupa mengecup keningku dan anak-anak. Aku pergi dulu sayang, jaga rumah, dan diri kalian baik-baik. Begitu pesannya. Selalu sama, selalu menenangkan. Pekerjaanku sebagai desainer grafis freelance memberiku fleksibilitas. Aku bisa bekerja dari rumah, mengurus anak-anak, dan tetap memiliki waktu untuk diriku sendiri. Aku suka kebebasan itu. Merasa beruntung bisa menyeimbangkan karier dan peranku sebagai ibu serta istri. Kehidupanku juga diisi dengan kehadiran Santi, sahabat karibku, sejak masa kuliah. Dia seperti saudara perempuan yang tak pernah kumiliki. Dari urusan kuliah, pacaran dengan Arif, sampai melahirkan anak-anak, Santi selalu ada. Dia sering mampir ke rumah, membantu menenangkan Rian saat rewel, atau sekadar berbagi cerita tentang hari kami sambil menyesap teh hangat. Kami sering bercanda tentang bagaimana selera musik Arif dan Santi begitu mirip, atau bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu berdebat lucu soal pertandingan sepak bola. Aku tak pernah sedikit pun merasa cemburu. Mereka berdua adalah orang yang paling kupercaya. Setiap akhir pekan, kami berempat, aku, Arif, Santi, dan kadang ditambah suami Santi, Bima, jika dia tidak sedang dinas luar kota, punya ritual khusus. Entah makan malam di restoran favorit, movie maraton di ruang keluarga, atau sekadar menikmati sore di taman sambil mengawasi anak-anak bermain. Hidupku adalah lukisan kebahagiaan yang lengkap, dengan setiap sapuan kuasnya adalah momen-momen indah yang tak ternilai. Aku yakin, tak ada badai yang bisa menggoyahkan fondasi kuat yang telah kami bangun bersama. Aku benar-benar yakin. Tapi keyakinanku itu kini kuingat-ingat lagi. Ternyata adalah bentuk paling halus dari kebutaan. Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas manis yang terasa begitu aman, sehingga aku luput memperhatikan jejak-jejak kecil yang mulai tersebar di sekelilingku. Ada beberapa hal yang mulai kusadari, beberapa perubahan samar yang tak pernah kuanggap serius. Arif akhir-akhir ini memang sering pulang telat. Alasannya selalu sama. Banyak proyek mendesak, tenggat waktu yang ketat, atau klien yang harus ditemui. Aku memaklumi, bahkan kadang menyiapkan makan malam lebih awal agar dia bisa langsung beristirahat begitu sampai rumah. Dia memang tampak lelah, tapi matanya selalu memancarkan cinta saat melihatku. Setidaknya, itulah yang selalu kuyakini. Santi juga sesekali membatalkan janji mendadak, mengatakan ada urusan keluarga yang tak bisa ditunda. Maaf ya Anya, mendadak banget, pesannya singkat, selalu diiringi emoji wajah memelas. Aku percaya begitu saja. Aku tahu dia memiliki keluarga besar yang cukup rumit. Jadi wajar jika ada keperluan mendadak. Aku tak punya alasan untuk meragukan sahabat terbaikku. Pernah suatu sore yang cerah, saat Putri dan Rian sedang asyik bermain bola di halaman depan, aku tak sengaja melihat Arif dan Santi. Mereka sedang duduk di bangku taman belakang, tertawa bersama. Tawanya lepas, renyah,
seolah berbagi rahasia yang sangat lucu. Mereka terlihat sangat dekat, bahkan mungkin terlalu dekat, dengan posisi duduk yang condong satu sama lain. Kami bahkan sering bercanda tentang bagaimana Arif dan Santi punya selera musik yang mirip, atau bagaimana mereka sering berdebat lucu soal pertandingan sepak bola hingga larut malam. Aku merasa senang mereka bisa akrab. Rasanya seperti memiliki dua orang terdekat di dunia yang bisa berkumpul dalam satu atap, berbagi kebahagiaan. Aku yakin tak ada rahasia yang bisa merusak ikatan persahabatan kami, apalagi pernikahanku yang telah kami bangun dengan susah payah. Aku salah, aku sangat salah, dan kebenaran itu akan datang menyergapku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Aku sangat salah, dan kebenaran itu akan datang menyergapku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Pada malam yang seharusnya menjadi perayaan paling indah dalam hidup kami. Malam itu, kami merayakan ulang tahun pernikahan ke-7. Aku sudah menyiapkan makan malam romantis, hidangan favorit Arif, lilin-lilin kecil yang berkelap-kelip lembut, dan playlist lagu-lagu yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta kami. Putri dan Rian sudah tidur pulas di kamar masing-masing. Mimpi indah melingkupi mereka. Aku menunggunya dengan jantung berdebar, membayangkan kejutan kecil yang akan kuberikan dan senyumnya yang selalu membuatku merasa aman. Arif pulang. Langkah kakinya terdengar berat di lantai kayu. Wajahnya tampak lelah, lebih dari biasanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menggantung di udara. Kegelisahan yang tak bisa kusentuh, namun terasa pekat, terpancar dari matanya yang biasanya hangat. Aku mencoba tersenyum, menyambutnya dengan pelukan. Dia membalas pelukanku, tapi terasa sedikit kaku. Setelah makan malam yang hening, di mana aku mencoba mengusir kecurigaan yang samar itu, kami duduk berdua di sofa ruang keluarga. Suasana romantis yang kucoba ciptakan seolah terenggut paksa oleh awan kelabu yang menyelimuti dirinya. Dia meraih tanganku. Jemarinya dingin. Anya, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ada sesuatu yang harus kubicarakan. Jantungku mencelos. Tiba-tiba, firasat buruk yang selama ini kutepis dengan segala keyakinan melonjak naik. Aku mencoba tersenyum, berusaha menepis getaran aneh yang mulai menjalar di tubuhku. "Ada apa sayang?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menatapku dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan itu penuh penyesalan, kepedihan, dan ketakutan yang mendalam, seolah seluruh beban dunia menimpanya. Kemudian, kata-kata itu meluncur dari bibirnya, menghancurkan semua aku. Aku jatuh cinta pada orang lain. Dunia di sekitarku runtuh. Suara lilin berderak, playlist lagu romantis yang mengalun, semua mendadak lenyap. Udara terasa tipis, mencekikku. Jantungku berdebar tak karuan, berdentum di telinga. Kata-kata itu bergaung, menghantam, dan menghancurkan semua keindahan yang telah kami bangun selama 7 tahun. Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku tercekat. Pandanganku kabur oleh genangan air mata yang tiba-tiba mengumpul. Rasanya seperti seluruh duniaku hancur, berkeping-keping dalam sekejap mata. Rasanya seperti seluruh duniaku hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Aku berusaha tetap tenang, meski kakiku terasa lemas dan napasku tercekat. Aku mengumpulkan sisa-sisa keberanianku, mencoba merangkai kata. "Siapa dia?" "Rif," suaraku bergetar, hampir tak terdengar, seolah takut mendengar jawabannya sendiri. Arif menunduk, menghindari tatapanku. Dia terlihat sangat tersiksa, tapi rasa sakitku jauh lebih besar. "Anya, kumohon, jangan marah," bisiknya. Suaranya dipenuhi permohonan. Aku tidak marah. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku ingin tahu siapa yang berhasil meruntuhkan pondasi yang telah kami bangun bersama. Dengan tangan yang gemetar, aku memaksa tangannya untuk mengangkat wajahnya,
agar matanya bisa menatap mataku. Siapa dia? Arif. Kali ini suaraku lebih tegas, lebih menuntut. Aku butuh jawaban. Sesakit apapun itu. Dia menarik napas panjang, seperti seseorang yang akan menyelam ke dasar laut tanpa bekal oksigen. Kemudian dia mengucapkannya. Satu kata yang menghantamku seperti sambaran petir. Sebuah nama yang tak pernah kubayangkan akan menjadi biang kehancuran pernikahanku. Santi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Seluruh tubuhku menegang. Santi, sahabat terbaikku, orang yang selalu ada di sampingku, di setiap tawa dan tangisku, orang yang kuanggap seperti saudara perempuanku sendiri. Aku tertawa pahit, tawa yang terdengar lebih seperti isak tangis yang tertahan. Kamu pasti bercanda, Rif. Ini tidak lucu sama sekali. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah mimpi buruk, sebuah lelucon kejam. Tapi air mata yang deras mengalir di pipi Arif adalah bukti nyata bahwa ini bukan lelucon. Itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Dia mulai menceritakan bahwa perasaan itu tumbuh perlahan, dari canda, tawa, hingga kebersamaan yang intens. Pertemuan-pertemuan urusan pekerjaan yang ku ketahui ternyata adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memupuk bane-bani perasaan terlarang itu. Mereka sering bertukar pikiran, berbagi keluh kesah, dan menemukan kenyamanan satu sama lain. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang, bukan hanya oleh suamiku, tapi juga oleh orang yang paling kupercaya, orang yang kupeluk erat selama ini. Hatiku hancur berkeping-keping, puing-puing kepercayaanku bertebaran di lantai, tak bisa lagi disatukan. Bagaimana aku bisa mempercayai siapapun lagi setelah ini? Dua orang yang paling kucintai, yang kuanggap pilar kehidupanku, telah menghancurkanku tanpa ampun. Puing-puing kepercayaanku bertebaran di lantai, tak bisa lagi disatukan. Air mata tak lagi mampu menggambarkan kekacauan yang berkecamuk di dalam diriku. Malam itu, setelah pengakuan yang menusuk, Arif pindah ke kamar tamu. Suara pintu tertutup itu seperti guntur yang memecah keheningan, menggemakan kehampaan di seluruh penjuru rumah. Rumah kami yang dulu selalu hangat dan penuh tawa, mendadak terasa sunyi, dingin, dan asing. Aku ingin berteriak, menangis sekeras-kerasnya, memukul sesuatu hingga rasa sakit fisik bisa mengalihkan rasa sakit di hatiku. Tapi aku menahan diri. Aku tak ingin anak-anakku terbanggan dan melihat kehancuran ini, melihat ibunya terpurak, fajar menyingsing. Namun, tak ada cahaya yang menembus kegelapan di hatiku. Kepalaku penuh dengan pertanyaan, berputar tanpa henti, seperti roda yang rusak. Kapan ini dimulai? Seberapa jauh mereka melangkah? Apakah ini sudah berlangsung lama di belakang punggungku? Siapa yang harus aku percaya sekarang? Tujuanku kini adalah mencari kebenaran seutuhnya. Aku harus tahu semua detailnya, betapun pahitnya. Aku meraih ponsel. Jemariku gemetar saat mencari nama Santi. Aku menghubunginya. 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Ponselnya mati. Sebuah pesan singkat kutinggalkan, memintanya untuk segera menghubungiku. Tak ada balasan. Kebisuan mereka adalah jawaban paling menyakitkan yang bisa kudapatkan saat itu. Seolah mereka menghilang di telan bumi, meninggalkan aku sendirian di tengah puing-puing. Pertanyaan-pertanyaan itu terus membanjiri benakku. Apakah ini takdir yang harus kuterima? Haruskah aku mempertahankan pernikahan yang telah ternoda ini demi anak-anak? Mengorbankan harga diriku dan kebahagiaanku? Atau haruskah aku membiarkannya hancur? Memulai kembali dari nol dengan hati yang compang-camping? Aku merasa kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Hanya raga yang berdiri tegak, namun batinnya telah runtuh. Langkah kakiku terasa hampa saat aku mencoba menjalani hari, mengurus anak-anak, tersenyum palsu seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap sudut rumah, setiap kenangan kecil yang kutemukan,
seolah berteriak mengingatkanku pada pengkhianatan yang baru saja ku dengar. Setiap sudut rumah, setiap kenangan kecil yang kutemukan, seolah berteriak mengingatkanku pada pengkhianatan yang baru saja ku dengar. Aku mencoba mencari tahu dari teman yang lain, dengan harapan ada seseorang yang bisa memberiku petunjuk, atau setidaknya memberi pencerahan. Namun, setiap kali aku mengisyaratkan kegelisahanku, semua tampak terkejut. Arif dan Santi, tidak mungkin. Anya, mereka kan teman baikmu. Begitu kira-kira tanggapan mereka, seolah aku sedang mengarang cerita. Tidak ada yang pernah menyadari ada yang salah. Ini membuatku semakin terpuruk, merasa sendirian dalam menghadapi kebenaran pahit ini. Aku kembali menelusuri pesan-pesan lama di ponselku. Antara Arif dan Santi, pesan-pesan yang dulunya terlihat biasa saja, seperti koordinasi pertemuan atau candaan ringan, kini tampak seperti kode-kode rahasia yang menusuk. Nanti jam makan siang di tempat biasa? Atau ada yang ingin kubicarakan? Penting. Semua itu dulu kuanggap sepele. Kini terasa seperti jebakan yang telah dirancang dengan matang. Mereka sering bertemu di luar saat aku sedang bekerja, dengan alasan urusan pekerjaan yang tak pernah kucurigai. Ternyata itu adalah waktu yang mereka gunakan untuk membangun ikatan di belakang punggungku. Sebuah rintangan baru muncul saat Santi, setelah berhari-hari menghilang, tiba-tiba menghubungiku. Suaranya di telepon bergetar, penuh isak tangis. Dia memohon untuk bertemu, mengatakan ada banyak hal yang harus dijelaskan. Anya, kumohon, dengarkan aku dulu, pintanya. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku mengiyakan. Kami bertemu di sebuah kafe, tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama. Penuh kenangan manis yang kini terasa begitu pahit. Santi menangis terseduh-seduh, bersumpah itu semua salah paham. Arif yang mendekatiku, Anya, aku sudah mencoba menolak, katanya di sela isakannya. Aku tidak ingin menghancurkan persahabatan kita. Aku tak tahu harus percaya yang mana. Apakah ini kebenaran atau hanya manipulasi belaka? Wajahnya tampak tulus, namun hatiku terlalu terluka untuk mempercayai siapapun. Lalu, hal yang paling kukhawatirkan terjadi. Malam harinya, aku mencoba bicara dengan Arif lagi, menceritakan pengakuan Santi. Tiba-tiba, dia mengamuk. Dia berbohong, Anya. Kami saling mencintai. Dia juga menginginkan ini. Perdebatan sengit antara aku, Arif, dan bahkan Santi melalui telepon terjadi di rumah. Mereka saling menyalahkan, melemparkan tanggung jawab, seolah aku hanya penonton dalam drama mengerikan ini. Dan aku hanya bisa menyaksikan kehancuran yang tak terhindarkan. Aku merasa terperangkap di antara dua orang yang kucintai, yang kini saling menikam di depanku, menggunakan kata-kata tajam yang mengoyak-koyak jiwaku. Aku merasa terperangkap di antara dua orang yang kucintai, yang kini saling menikam di depanku, menggunakan kata-kata tajam yang mengoyak-oyak jiwaku. Meskipun hati ini remuk, aku mencoba segala cara untuk menyelamatkan pernikahan ini. Aku tak ingin menyerah begitu saja pada badai yang mengancam menenggelamkan kami. Aku menyarankan terapi pasangan dengan Arif, berharap seorang profesional bisa membantu kami menemukan kembali jalan yang hilang. Dia setuju, namun kehadirannya di sesi-sesi awal terasa enggan. Dia sering terlambat atau bahkan absen dengan berbagai alasan yang tak lagi bisa kupercayai sepenuhnya. Setiap kali kami mencoba bicara, rasanya seperti membangun jembatan di atas jurang yang semakin lebar. Aku juga mencoba bicara baik-baik dengan Santi. Lagi dan lagi, aku memohonnya untuk menjauh, mengingatkan kembali persahabatan kami yang telah terjalin lama. Kenangan manis yang kami bagi. Tidakkah kamu ingat semua yang telah kita lalui, San? Suaraku bergetar saat itu. Persahabatan kita lebih berharga dari ini. Dia hanya bisa menangis, meminta maaf berulang kali. Namun tak ada tanda-tanda
dia akan mundur dari kehidupan Arif. Permohonan dan air mataku seolah tak mempan. Orang tua kami yang telah mendengar kabar simpang siur ini mencoba menengahi. Mereka datang, mencoba berbicara dari hati ke hati dengan kami berdua, tapi tak ada solusi yang bisa mereka tawarkan. Setiap pertemuan mediasi hanya berakhir dengan pertengkaran yang lebih sengit, dan aku selalu menjadi penengah yang lelah. Arif seolah sudah menutup hati sepenuhnya dariku. Dia bahkan mulai menunjukkan sikap dingin, terkadang bahkan kasar dalam perkataannya. Hal yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Ada jarak yang terbentang luas di antara kami, jarak yang tak bisa lagi kuraih. Aku merasa terpojok. Semua usaha keras yang kulakukan untuk mempertahankan keluarga ini terasa sia-sia. Rumah tangga kami berubah menjadi medan perang, di mana setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Anak-anakku, Putri dan Rian, mulai merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah. Putri yang ceria kini sering bertanya, mengapa ayah dan ibu sering bertengkar? Matanya yang polos memancarkan kebingungan. Rian yang biasanya cerewet, lebih sering diam, mengamati kami dengan tatapan sendu. Melihat mereka menderita adalah pukulan terberat bagiku. Lebih sakit dari pengkhianatan itu sendiri. Aku merasa lelah, sangat lelah. Seolah semua energiku telah terkuras habis tanpa sisa. Malam itu, setelah Putri dan Rian tertidur pulas dalam keheningan yang menyesakan, Arif datang ke kamarku. Pintu yang terbuka pelan itu terasa seperti isyarat akan sesuatu yang tak bisa lagi kuhindari. Wajahnya serius, lebih serius dari biasanya. Dan tatapannya kali ini bukan lagi penyesalan, melainkan ketegasan yang dingin. Dia duduk di tepi ranjang, menjauh dariku dan menarik napas dalam-dalam. Anya, suaranya tenang, terlalu tenang untuk situasinya. Aku rasa kita tidak bisa melanjutkan ini. Jantungku terasa berhenti berdetak. Aku tahu ini akan datang. Aku sudah merasakannya sejak lama. Sejak pengakuan pertamanya. Tapi mendengarnya langsung keluar dari bibirnya tetap menghancurkan. Kita harus berpisah. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar di akhir. Tanganku gemetar. Seluruh tubuhku terasa dingin. Seolah semua darah mengalir pergi. Aku mencoba mencari kata-kata, protes, atau bahkan amarah. Tapi tak ada yang keluar. Aku hanya bisa menatapnya. Mataku mungkin memancarkan luka yang tak terlukiskan. Dia mulai menjelaskan. Dengan alasan yang terdengar begitu logis, namun terasa begitu kejam. Dia ingin berpisah baik-baik. Demi anak-anak. Dia bahkan menawarkan sebagian hartanya untukku dan anak-anak. Memastikan kami tidak akan kekurangan. Aku akan tetap bertanggung jawab untuk mereka, Anya. Mereka akan tetap mendapatkan yang terbaik, katanya, seolah itu bisa memperbaiki hatiku yang hancur. Tapi aku tahu, perpisahan ini bukan hanya tentang harta atau tanggung jawab finansial. Ini tentang hati yang hancur, kepercayaan yang remuk, dan masa depan yang tiba-tiba menjadi kabur. Semua impian yang telah kami bangun bersama kini terasa seperti abu yang tertiup angin. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap janji yang pernah terucap kini terasa seperti ilusi belaka. Aku merasa terpojok. Semua usahaku sia-sia. Semua perjuanganku sia-sia. Satu-satunya pilihan terakhir yang tersisa di hadapanku adalah menerima kenyataan pahit ini dan memulai hidup baru tanpanya. Dengan segala ketidakpastian dan rasa sakitnya yang mungkin akan bertahan lama. Atau terus berjuang mati-matian, berpegangan pada sisa benang rapuh dari sebuah pernikahan yang sudah lama mati. Meski aku tahu itu akan semakin menyakitkan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak-anakku. Aku menatap kosong ke dinding di depanku. Meskipun sangat sulit, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ini adalah keputusan tersulit, paling menyakitkan, dan paling krusial dalam seluruh hidupku. Meskipun sangat sulit, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ini adalah keputusan tersulit,
paling menyakitkan, dan paling krusial dalam seluruh hidupku. Dengan berat hati, dan setelah melalui perdebatan panjang yang menguras habis sisa tenagaku dengan diriku sendiri, aku memutuskan untuk berpisah. Aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku dan anak-anak dari toksisitas pernikahan ini, dari lingkungan yang kini terasa seperti racun. Proses perceraian berjalan sulit. Setiap langkah terasa seperti memanjat gunung terjal dengan beban seberat batu di punggung. Ada air mata yang tak terhitung jumlahnya, pertengkaran sengit yang tak ada habisnya, dan perasaan dikhianati yang terus menghantuiku. Santi bahkan sempat muncul di pengadilan. Dengan wajah memelas, dia berusaha membela diri, mengatakan dia tidak pernah berniat merusak segalanya. Namun, kehadirannya di sana, di samping Arif, hanya membuatku semakin muak dan merasa terhina. Itu menguatkan tekadku bahwa keputusanku ini sudah benar. Fokus utamaku kini hanya pada anak-anak. Aku tahu mereka merasakan perubahan besar ini. Dengan hati-hati, aku menjelaskan pada Putri dan Rian bahwa ayah dan ibu akan hidup terpisah, namun cinta kami pada mereka tidak akan pernah pudar. Awalnya mereka sedih. Tentu saja, Putri sering menangis dayam-dayam di malam hari, dan Rian lebih sering melamun. Namun, aku berusaha keras untuk membuat suasana tetap positif, meyakinkan mereka bahwa kami akan tetap menjadi keluarga. Hanya saja, dalam bentuk yang berbeda. Kami sering melakukan kegiatan yang dulu kami sukai bersama, hanya bertiga kini. Perlahan, aku mulai merangkai kembali hidupku. Aku mencari pekerjaan tetap, karena pekerjaan freelanceku terasa tak cukup menjamin stabilitas. Aku menjual sebagian barang yang tak perlu di rumah. Barang-barang yang terlalu banyak kenangan pahitnya. Aku mulai merencanakan masa depanku. Langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Ini bukan jalan yang mudah. Setiap hari adalah perjuangan. Tapi setiap langkah terasa seperti udara segar yang membebaskanku. Aku merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar, meski sayapku masih terasa sakit. Berbulan-bulan berlalu, dan rasa sakit itu perlahan tapi pasti mulai memudar. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah agensi desain yang cukup bergengsi. Lingkungan kerja yang positif dan tantangan baru dalam karier membantuku mengalihkan pikiran dari luka lama. Aku menemukan kegembiraan dalam setiap proyek yang kuselesaikan, dalam setiap apresiasi yang kudapatkan dari atasan dan rekan kerja. Anak-anak juga mulai terbiasa dengan rutinitas baru kami. Putri kini aktif di klub membaca sekolahnya, dan Rian semakin mahir bermain sepak bola. Aku sering mengajak mereka jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi, melakukan kegiatan menyenangkan seperti berkemah di akhir pekan, atau sekadar piknik di taman kota. Setiap tawa lepas mereka adalah melodi paling indah yang kini mengisi hari-hariku. Aku berusaha membangun kembali ikatan kami, lebih kuat dan lebih jujur dari sebelumnya. Perlahan, senyumku kembali mengembang. Bukan senyum palsu seperti dulu, tapi senyum yang tulus dari hati. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan seorang pria, melainkan pada kemampuanku untuk mencintai diriku sendiri, menghargai nilai-nilai yang kupunya, dan yang terpenting pada kebahagiaan anak-anakku. Aku tidak menutup diri dari cinta, tapi aku belajar untuk lebih selektif dan berhati-hati. Aku tahu, aku tidak akan lagi membiarkan diriku terluka dengan cara yang sama. Aku juga menemukan dukungan luar biasa dari teman-teman dan keluargaku yang sejati. Mereka tak pernah meninggalkanku di masa-masa sulit. Selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku dan memberiku kekuatan. Mereka adalah jangkar yang menahanku agar tidak tenggelam. Bahkan, seiring waktu, aku sesekali bertemu Arif untuk urusan anak-anak. Pertemuan kami kini jauh lebih tenang. Tidak ada lagi amarah yang membara atau tuduhan yang melukai. Kami bisa berbicara dengan dewasa,
fokus pada kebutuhan Putri dan Rian. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku bahkan bisa merasa bahagia lagi dengan cara yang berbeda, cara yang lebih kuat dan otentik. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku bahkan bisa merasa bahagia lagi dengan cara yang berbeda, cara yang lebih kuat dan otentik. Tahun-tahun berlalu bagai air mengalir, membawa serta banyak perubahan dan kedewasaan. Aku sukses dengan karier baruku, proyek-proyek yang kutangani semakin besar, dan namaku mulai dikenal di industri. Putri sudah beranjak remaja, dengan ide-ide cemerlang dan semangat yang membara. Sementara Rian juga sudah besar, menjadi seorang atlet muda dengan mimpi-mimpinya sendiri. Melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan penuh kasih adalah kebanggaan terbesarku. Aku sering merenung, melihat ke belakang, ke masa kehancuran itu. Itu adalah badai paling dahsyat dalam hidupku. Namun dari sana, aku menyadari betapa kuatnya diriku. Aku belajar bahwa rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan. Dan dari setiap luka, ada kekuatan baru yang bisa ditemukan. Pelajaran terbesar yang kudapat adalah bahwa kepercayaan adalah fondasi terpenting dalam setiap hubungan. Ketika kepercayaan itu rusak, sangat sulit untuk memperbaikinya, bahkan hampir mustahil. Aku belajar untuk mempercayai instingku sendiri, tidak lagi mengabaikan bendera merah kecil, sekecil apapun itu, yang muncul dalam sebuah hubungan. Aku belajar bahwa firasat hati seringkali adalah penunjuk arah yang paling jujur. Aku juga belajar bahwa memaafkan, meskipun sulitnya minta ampun, adalah kunci untuk melepaskan diri dari rantai rasa sakit dan melangkah maju. Aku memaafkan Arif, bukan untuk memberinya izin atas perbuatannya, tetapi untuk membebaskan diriku dari beban kebencian dan kepahitan. Aku juga memaafkan Santi, bukan karena dia layak, tetapi demi kedamaian jiwaku sendiri. Melepaskan itu semua adalah proses yang panjang dan menyakitkan, tapi hasilnya adalah sebuah kelegaan yang tak terhingga. Aku mengerti bahwa memaafkan adalah anugerah yang kuberikan pada diriku sendiri. Aku mengerti bahwa memaafkan adalah anugerah yang kuberikan pada diriku sendiri. Dan anugerah itu membuka pintu menuju sebuah awal yang baru. Hidupku kini jauh lebih tenang dan damai. Tak lagi dilingkupi bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Aku memiliki kebebasan penuh untuk menentukan arah hidupku sendiri. Setiap keputusanku ambil berdasarkan keinginanku, bukan paksaan atau tekanan dari luar. Aku telah menemukan cinta baru, seseorang yang menghargai dan mencintaiku apa adanya, dengan segala luka dan cerita masa laluku. Dia bukan Arif. Dia adalah pria yang memahami, menerima, dan mendukung setiap langkahku, tanpa drama dan pengkhianatan. Dengannya, aku belajar lagi bagaimana rasanya membangun kepercayaan dari nol, dengan fondasi yang lebih kuat dan kokoh. Kami tidak terburu-buru, melainkan menikmati setiap proses perkenalan, memastikan setiap bata diletakkan dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Putri dan Rian juga bahagia melihatku bahagia. Mereka melihatku kembali tersenyum tulus, dan itu membawa ketenangan pada hati mereka. Hubunganku dengan Arif pun tetap baik. Demi anak-anak, kami adalah orang tua yang kooperatif, berdiskusi mengenai pendidikan dan kebutuhan mereka tanpa melibatkan emosi masa lalu. Ada semacam kedewasaan yang tumbuh di antara kami demi kebaikan bersama. Kadang, dalam keheningan malam, aku berpikir jika semua ini tidak terjadi, jika pengkhianatan itu tidak pernah menghantamku, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati dalam diriku. Mungkin aku akan selamanya terjebak dalam zona nyaman yang rapuh, tanpa pernah tahu seberapa besar kapasitasku untuk bertahan dan bangkit. Perjalanan ini memang menyakitkan, penuh air mata dan keputusasaan, tapi setiap langkahnya membentukku menjadi pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, dan lebih menghargai setiap detik kebahagiaan
yang kini kumiliki. Aku, Anya, adalah bukti nyata bahwa badai pasti berlalu. Dan setelahnya, ketika awan gelap telah pergi, akan selalu ada pelangi yang lebih indah, lebih cerah, dan lebih bermakna yang menanti di cakrawala.